Saya Nanda Pungki akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu yang menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya di bidang keuangan. Laporan keuangan berisi ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu bisnis pada tanggal tertentu. Ini menunjukkan total aset dan kewajiban perusahaan. Aktiva merupakan investasi dalam perusahaan, sementara pasifa adalah sumber dana untuk investasi tersebut. Jumlah aktiva selalu sama dengan jumlah pasifa. Aktiva meliputi barang-barang dan hak milik, serta biaya yang belum dibayarkan tetapi akan dibebankan di masa mendatang. Contohnya, kas piutang, surat berharga, dan pengeluaran manfaatnya akan dirasakan di masa mendatang. Ada 4 elemen aktiva, yaitu aktiva lancar, tidak lancar, tetap berwujud, dan tetap tidak berwujud. Utang dan ekuitas. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak keluarga pihak ketiga yang harus dilunasi di masa depan. Golongan utang-utang lancar, pendapatan diterima di muka, utang jangka pendek, utang lain-lain. Untuk ekuitas mencerminkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas, modal saham yang disetor, agio disagio, cadangan-cadangan, dan laba tidak dibagi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba atau rugi yang diterima. Susunan laporan laba rugi yang dikeluarkan Financial Accounting Standards Board. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua biaya, 3 penghasilan, laba, rugi, dan yang terakhir adalah harga perolehan atau cost. Dan di laporan laba rugi ada single step. Pada jenis ini semua pendapatan dicatat dalam satu bagian dan semua biaya dicatat di bagian lain. Yang kedua ada multiple step. Laporan ini lebih kompleks dan memberikan informasi lebih rinci seperti laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan menyusun laporan laba tidak dibagi untuk menunjukkan perubahan modal. Laporan ini mencantumkan saldo awal laba tidak dibagi, ditambah laba bersih, dikoreksi jika ada kesalahan, lalu dikurangi dividen yang diumumkan. Susunannya bergantung pada metode laba rugi. Jika menggunakan all inclusive, elemen luar biasa masuk dalam laba bersih, sedangkan pada current operating performance, elemen luar biasa dicatat langsung dalam laporan laba tidak dibagi. Yang terakhir, kita berpindah pada laporan arus kas. Standar akuntansi keuangan mewajibkan perusahaan menyusun laporan arus kas sebagai bagian integral dan laporan keuangan. Arus kas mencakup arus masuk dan keluar kas serta setara kas, yaitu investasi liquid jangka pendek yang mudah dicairkan tanpa risiko nilai signifikan. Tujuan dari laporan arus kas ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam 3 kategori. Yang pertama, kegiatan operasi, yang kedua, kegiatan investasi, dan ketiga, kegiatan pembiayaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.